Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'aja wa ja'ala bainahum mawaddah wa rahmah. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sahabatku jemaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati kita, kesempatan untuk hidup dan tentu beramal soleh di pagi ini, bukan selalu kesyukuran ini setiap saat atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, nikmat yang sering kita lalai, nikmat yang begitu banyak yang di pagi ini alhamdulillah kita keimanan, keanugerah iman dan Islam, kita hadir di majelis ilmu ini, sebuah majelis yang Allah turunkan rahmatnya, sebuah majelis yang para malaikat nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu yang disebut juga dengan majelis zikir dan disebut juga bahkan sebagai taman dari taman-taman menghantarkan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya dilindungi oleh beliau, umat yang menjadi syukurlah kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh yang senantiasa kalau Allah di pagi ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan guru kita Ustaz Dodi Al-Jabari. Allah Ta'ala kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan rahmat dan kesehatan untuk beliau, rahmat dan berkahnya untuk beliau beserta keluarganya, dan tentu keistiqomahan dalam jalan dakwah. Yang doa juga untuk kita semua jamaah yang dimuliakan Allah. Tentu keberkahan di pagi ini tidak lengkap tanpa kita sisihkan harta kita menjadi sebuah keberkahan harta, salah satunya dengan bersedekah di pagi hari, sedekah subuh yang alhamdulillah kalau saya lihat banyak sekali yang sudah berlomba-lomba ya di pagi ini untuk paling awal untuk bersedekah, karena dengan dimudahkan oleh teknologi ada QRIS, tinggal klik gitu ya gadget kita, handphone kita, dan alhamdulillah sudah tercatat bahwa kita termasuk orang-orang yang paling awal untuk bersedekah. Itu banyak sekali sedekah yang bisa kita lakukan selain dalam harta, juga sedekah terhadap saudara-saudara keluarga kita, setelah sini menjadi sebuah sedekah yang memberikan kedatangan untuk keluarga pasangan kita juga anak-anak kita, membahagiakan mereka, menjadi salah satu bagian kenapa kita hadir di majlis ini untuk menimba ilmu dari para guru kita. Dan alhamdulillah kali ini temanya tentu sangat cocok ya dengan apa yang menjadi isi dari majlis keluarga Indonesia, munafahat ya, fikih tentang perkawinan menjadi gerbang selanjutnya dari setelah kita bahas bersama guru kita dari mulai ta'aruf, kemudian khidbah, dan itu bersama kita di Zoom,
Gimana? Nah, sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma ya mufahim Daud fahimna wa ya muallim Sulaiman alimna seluruh anggota majelis keluarga Indonesia dimanapun berada, calon penghuni surga semuanya. Saya sudah kelihatan kayak petani anggur nih. Pakai pelana nih biasanya buruh banget harus lakukan, jadi eh, dress code-nya mesti seperti ini. Kalau aku lihat kebersyukuran kita kepada Allah Taala adalah senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita sampai kepada bab fikih munakahah. Dan insya Allah izinkan saya untuk berbagi bahwa kaifiah munakahah itu seperti yang Ustadz Halis sampaikan, bahwa nanti tanggal 15 itu untuk veteran. Kok veteran, pengantin barunya udah lama banget gitu. Tata cara bagaimana munakahah ini, kata Ibnu Qayyim, andaikan kamu tahu bagaimana Allah mengatur urusan hidupmu, pasti hatimu akan meleleh karena cinta kepadanya. Jadi Masya Allah. Jadi tujuan kita menikah itu banyak yang kemudian belum mengkalibrasinya. Artinya gini, kalau kita ditanya, dulu menikah kenapa? Jawabannya macam-macam. Apalah apa namanya ya, ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan untuk kita, maka kita mengikuti apa yang jadi kehendaknya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bagaimana tata cara pernikahan itu seharusnya seperti apa. Tapi kalau kembali kepada tadi, kira-kira ada yang mau berbagi, orang paling tidak yang jawab kenapa, gitu ya. Karena alat menjawab ini mudah
Tapi jangan pencitraan ya. Ingin ibadah Ustaz. Alah, awalnya kan kita masih belum paham ya tentang peribadatan. Menjaga diri sebagai wanita, Masya Allah. Kedua, saya nikah dijodohkan. Kan karena dijodohin kan. Oke. Ketiga, Mbak Mbak Dewi dijodohin juga. Ada teman untuk berjuang saat saya selama pacaran. Masya Allah. Jadi ke Jepang, saya tidak tinggal sama orang tua, dilamar teman. Ingin ada yang memberikan kasih sayang. Nikah faktor usia. Alhamdulillah. Oke, syukran. Jazakallah. Karena ada yang suka Ustaz maksa-maksa. Saya jadikan sebagai apa? Balas dendam. Kan jadi bahwa kita tahu cara Allah itu mempertemukan kita baru sekarang nih. Oh, ternyata pernikahan itu adalah ibadah paling lama, gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Padahal kalau ditanya dalil dari mana, nggak ada. Gitu. Kan dari rukun dan syarat, ya, kalau kita bicara fikih ya, rasa rasa saling suka karena orang sih dijodohin itu sangat boleh. Artinya gini, kalau misalnya soleh, mapan, apalah, bla bla segala, dengan ikut aja gitu. Kalau memang ciri-ciri itu ada. Masih ingat ya bahwa Rasulullah SAW menyatakan ada 4 kriteria pasangan. Kalau dicari yang rupawan, ya apa namanya? Kalau dicari yang rupawan, maka seperti orang Romawi. Kalau dijadikan karena kekayaannya, seperti orang Yahudi. Kalau dari nasabnya, apakah keturunan orang bangsawan atau bukan, itu seperti Arab jahiliyah. Nah, yang keempat, karena agamanya bagus. Nah, Rasulullah SAW menyatakan, ini yang aku suka, yang keempat ini. Ya, aku suka. Artinya apa? Syukur-syukur kalau kemudian dia agamanya bagus, gitu ya. Bangsawan, gitu. Keturunannya bangsawan maksudnya. Terus dia punya kekayaan dan dia rupawan. Nah, ini beruntung kalau bisa dapat ini. Tapi biasanya yang begitu banyak kawan-kawan di mana nih, di sosmed lah ya, yang nyari begitu di thread terutama, nyari yang begini-begini begitu segala macam. Ya biasanya yang begitu tuh suami orang biasanya atau istri orang. Nah, itu jadi nanti macam-macam loh. Saya memang mau ngomongin poligami, enggak, itu bagian dari syariat nanti ya. Tapi yang pertama adalah rasa saling suka dari kedua calon mempelai gitu. Nah, biasanya kan ditanya dulu tuh, kalau pas saat khitbah, kita sudah bahas tentang khitbah, ditanya dulu, kamu suka nggak sama dia? Kalau perempuan katanya, kalau dia diam itu tandanya iya, gitu kan ya, kalau orang Indonesia. Dan ketika kita tahu bahwa diamnya adalah iya, maka yang apa namanya, yang sebentar. Baik, ketika kita paham bahwa ada bagian yang kita harus senangi,
Gitu. Maka izin dari wali adalah bagian yang sering kali kita ketemu sama kasus-kasus di mana sudah sama-sama cocok, gitu. Cuman masalahnya walinya nggak suka. Nah, orang tua perempuan dari perempuan maksudnya, itu wali bukan? Bukan. Siapa walinya? Kakeknya, ayahnya, pamannya, ya, kakaknya, atau adiknya. Atau kalau misalnya dia janda, maka anaknya bisa sebagai mahram yang bisa eh, anak laki-laki ya. Nah, ini semua laki-laki. Tidak ada yang dari perempuan. Maka tidak sah pernikahan jika tidak ada wali. Gitu ya. Jadi kalau katanya janda kan bisa menikahkan diri sendiri, Ustaz. Tetap harus ada wali ya. Gitu. Nah, kemudian saksi-saksi. Minimal 2 saksi yang adil. Yang adil itu seperti apa? Dia paham rukun dan syaratnya pernikahan seperti apa. Contoh, saya pernah waktu menikahkan anak saya yang kedua, karena biasanya itu gejolak emosi itu pasti nggak stabil. Dan ketika saya menikahkan untuk yang kedua kalinya, meskipun sudah pengalaman, tapi yang namanya gentar, gemetar, grogi, dan seterusnya itu pasti muncul lah ya. Segigih-gigihnya apa namanya, segigih-gigihnya seseorang, setangguh-tangguhnya seseorang pasti air mata menitik tuh pada saat itu. Jadi getar suara itu pasti saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan anak saya. Nah, waktu itu dua-duanya memang anak saya kepengennya menikah dengan bahasa Arab. Maka buat saya jauh lebih mudah karena pendek gitu kan ya. Angkah tuka wazawastuka bibenati. Nah, itu saya lupa sebut anak saya yang mana. Anak saya 4 perempuan semua. Bibenati bimaharin dengan mahar asyara daram minad dahab 10 gram dari emas. Itu begitu saya apa namanya, saya hentak tangannya, halan gitu, dicegah sama saksi. Saksinya alhamdulillah Ustadz gitu. Beliau katakan bahwa eh, sebut dulu anak yang mana, anak kantung 4. Yang mana yang mau dinikah? Oh iya, gitu. Akhirnya diulang lagi, gitu. Angkatuka wazawastuka bibenati, sebut namanya, bimahrin, apa yang jadi maharnya. Halan, baru kemudian yang kedua baru. Nah, ini penting buat saksi-saksi yang paham tentang rukun dan syarat pernikahan itu. Nah, maharnya itu sendiri. Boleh nggak kalau cuma seperangkat alat sholat, Ustaz? Sebaiknya yang berharga. Beberapa ulama menyatakan sebaiknya yang berharga. Artinya, kalau cuma seperangkat alat sholat, itu kan justru jadi kewajiban kita untuk menjaga keluarga dari peribadatan. Tetapi maksudnya gini, kalau mahar itu sebisa mungkin yang ada harganya. Meskipun dalam beberapa kasus kita lihat bahwa kalau kita lihat beberapa contoh Ali misalnya, Ali itu nggak punya mahar, gitu. Beliau bahkan diberikan cincin besi oleh Rasulullah SAW. Nah, ada yang unik lagi, namanya Abu Aswad. Abu Aswad ini saya lupa, kalau nggak salah namanya Abdurrahman. Cuman karena ada orang hitam, pendek gitu. Eh, Kalau orang Arab rata-rata keriting ya, dia hitam pendek keriting gitu. Ditanya sama Rasulullah SAW, eh, ya Abu Aswad, kau mau nikah nggak? Ya mau lah Rasulullah SAW. Masa nggak mau? Tapi siapalah yang mau sama saya? Karena dia ngerasa bahwa dia pendek, dia apa namanya, dia eh, nggak ganteng gitu. Kemudian eh, apa namanya? Terus ditanya sama Rasulullah SAW, kau mau nggak aku nikahkan dengan Salama? Salama itu wanita tercantik semadinah ketika itu. Itu langsung langsung kaget ya Abu Aswad. Salama nggak salah gitu dalam 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 bahasa kita gitu ya. Nggak salah tuh Salama cantik kayak begitu ya siapa lah yang nggak mau. Maka Rasulullah SAW katakan kepada Abu Aswad, coba kamu datang ke Abu Salama, ke bapaknya, kamu sampaikan kepadanya, aku meminang Salama untuk engkau. Maka yang terjadi
Abu Aswad ini mendatangi Abu Salamah. Mendatangi Abu Salamah, kemudian ini yang menarik. Ketika Abu Salamah kemudian ketok-ketok gitu ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru dilihat ini siapa, yang hitam pendek ini. Saya diminta Rasulullah SAW. Oh, ahlan, oh marhaban. Saya diminta untuk meminang putri Anda. Sementara Abu Salamah kaget. Akhirnya, padahal selama ini Salamah itu disodorin ke Rasulullah SAW terus. Sampai akhirnya dia dengar sepotong nih baru sepotong. Sebentar. Masuk. Bu, siapin makan. Wah, dijamu lah pokoknya. Pokoknya mendengar kata dipinang sama Rasulullah SAW, si Salamah, maka suruh masuk. Makan. Nanti. Urusan kita gampang, ntar. Udah selesai makan, suruh kenyang, udah selesai. Gimana? Boleh diulang nggak maksud tujuan kamu datang ke sini? Iya, saya diminta oleh Rasulullah SAW untuk datang ke sini. Beliau meminang Salamah, putri Anda, untuk saya. Itu maksud. Bisa bantu saya? Apa yang bisa saya bantu? Tolong tutupin pintunya dari luar. Artinya apa itu? Diusir. Abu Salamah mengusir begitu, kemudian Abu Aswad langsung berasa bahwa tuh kan apa gue bilang gitu kan bahasanya. Akhirnya dia tutup pintu dari luar, kemudian dia bergegas. Salamah mendengar perbincangan itu. Maka yang terjadi, Salamah tanya ke abahnya, ya abadi, bukankah Rasulullah SAW pernah menyampaikan firman-Nya bahwa sesiapa yang lebih cinta kepada keluarganya ketimbang Allah dan Rasulnya dan bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan menurunkan siksanya untuk kita. Itu langsung mengkelap. Abu Salamah langsung buka pintunya, manggil Abu Aswad. Ya Abu Aswad, Bapak Ibu, mohon izin, silakan dibuka surat yang ke-9 ayat yang ke-24, monggo. Silakan. Kalau ada sudah ketemu, tafadhal masykur. Ada sudah ketemu? Bismillah, Ude, izin Ya. Mas. Silakan. Surat Taubah ayat 24 ya, Ude. Naam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, terjemahnya aja. Silakan. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tungguhlah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Masya Allah. Syukran jazakumullah khair. Perhatikan ya. Kalau Bapak Ibu baca ayat itu, mangkana gitu ya, dikatakan bahwa kul ya, ingkana abaukum wa abnaukum wa azwajukum wa akhwatukum wa syaratukum, terus tuh ada 8 item. Ya, tadi Mbak Nana sudah baca ada 8 item yang kemudian Allah ujungnya dikasih uhibbu minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabili, lebih engkau cintai daripada Allah, Rasul, dan berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Fatarabasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Maka tunggu Allah akan datangkan bencana bagimu. Gitu. Maka di bagian akhir ayat itu, wallahu la yahdiyal qaumal fasikin. Artinya, Salamah mengingatkan bapaknya, kalau engkau lebih cinta aku ketimbang Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka sungguh Allah akan datangkan musibah buat kita. Allah akan datangkan azab buat kita.
dan Abu Salamah dibilang sebagai orang fasik. Jadi orang fasik itu yang lebih memilih 8 lebih besar daripada yang 3 tadi. Jadi kalau kita lebih sayang sama 8 hal yang tadi, maka fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi'amri. Tunggu sampai Allah datangkan musibah bagi kita. Nah, ini yang kemudian membuat Abu Salamah langsung mengkelap, keluar lalu dipanggil. Apa yang terjadi ketika itu? Abu Salamah balik. Kalau bahasa kitanya gitu ya, ini balik begitu sampai depan situ, hati-hati ya. Tuh, kalau bahasa kitanya koplak bener gitu. Tapi Abu Salamah nggak begitu. Afwanahi. Ada tolong sampaikan ke Rasulullah SAW, pinangannya diterima untuk menikahkan Salamah denganmu. Artinya gini, Salamah tahu betul bahwa Rasulullah SAW memilihkan Abu Aswad bukan tanpa pertimbangan. Pasti kalau Allah SWT sering menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada Rasul SAW, pasti itu pilihan yang tepat. Kita sudah sering membaca surat 53 ayat 3 dan 4 kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang datang dari Rasulullah SAW, Al-Quran itu datang dari dirinya sendiri, tetapi itu datang dari wahyu. Nah, ini yang kemudian kalau kita perhatikan itu, betapa kepekaan Salamah menjadi bagian yang Masya Allah, luar biasa. Dia nggak mandang fisik betul-betul. Ketika pilihan Rasulullah SAW adalah menikahkan Abu Aswad dengan dia, padahal kalau dijejerin gitu ya, ibaratnya perempuan tercantik se-Madinah, kemudian dinikahkan dengan pria pendek hitam gitu ya. Itu pasti orang, nggak cocok banget gitu. Kayak apa, angka 1,0 gitu ya, kalau jejer. Nah, apa yang terjadi? Maka Abu Salamah ditanya, apa mahar yang engkau persiapkan untuk anakku? Maka kelabakan Abu Aswad. Saya belum tahu, belum punya rencana, tetapi saya coba konsul ke Rasulullah SAW dulu. Katanya, oh ya monggo, silahkan. Gitu. Maka sampailah kepada Rasulullah SAW, long story short, ya Rasulullah, alhamdulillah diterima pinangan engkau kepada Abu Salamah untuk menikahkan anaknya denganku. Alhamdulillah. Kau punya apa? Ya Rasulullah, kau kan tahu bahwa aku ini miskin. Maka kebayang nggak? Udah pendek, hitam, miskin pula. Apanya ini? Gitu ya. Kalau bahasa kitanya udah nggak sopan banget, orang ngomong mau kondo nih gitu ya. Modal kolor doang gitu ya. Nah, yang terjadi adalah ketika itu ada Ali waktu itu. Waktu Rasulullah SAW mendengar laporannya Abu Aswad, ada Ali. Makanya Ali bilang, Abu Salamah kan kaya, coba minta hadiah dari dia. Minta hadiah dari dia, jadikan sebagai mahar. Masya Allah ya. Udahlah hitam, pendek gitu ya, degil gitu ya, rambutnya keriting gitu. Nggak punya duit pula, suruh minta hadiah ke bapaknya si calon. Itu muka kita di mana tuh kalau versi kita gitu ya. Kali ini versinya orang soleh. Maka apa yang terjadi? Atas sarannya Ali, Abu Aswad kemudian mendatangi Abu Salamah lagi. Tadi saya sudah sampaikan kepada Rasulullah SAW dan Ali memberikan ide untuk engkau agar memberikan hadiah kepadaku untuk mahar. Oh baik, itu orang soleh begitu tuh. Karena tadi sudah kena surat 9 ayat 24 itu langsung kekemplang dirinya. Maka disiapkan hadiah buat Abu Salamah. Ini untuk mahar, maka kemudian dia bilang kabarkan kepada kerabat dan kemudian saya nikahkan kamu dengan anak saya. Terus ini kemudian kamu persiapkan untuk kita walimah. Kata Rasulullah SAW itu aulim walau bisya, berwalimahlah meskipun hanya dengan seekor kambing. Artinya kalau dengan seekor kambing itu bisa ngajak makan kiri kanan depan belakang gitu di sekitar kita tetangga, maka itu cukup. Tapi jangan pernah menikah sirri. Menikah sirrinya kita dengan menikah sirrinya di zaman Rasul SAW beda ya. Kalau sirri di kita tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah, artinya tidak ada kutipan akte nikah gitu.
Kalau kita kemudian bisa pahami bahwa kutipan akte nikah itu hanya muncul dari pemerintah, maka kalau nikah siri versi kita itu adalah nikahnya sah secara agama, artinya wali ada, saksi ada, mahar ada, ijab kabul dikerjakan, adil, cuman tidak ada pengesahan dari negara. Artinya secara hukum positif dia tidak diakui. Nah, nanti kesulitannya pada saat apa meninggal, mesti ngurus waris dan apa segala macam dan seterusnya, gitu ya. Ala kulli hal, balik lagi ke ceritanya Abu Aswad, maka dinikahkanlah Abu Aswad dengan Salamah. Maka diminta oleh Abu Salamah untuk belanja ke pasar. Maka dengan beberapa uang yang dia bawa ke pasar, maka dia mulai milih-milih barang. Tiba-tiba ada seseorang yang kemudian berteriak, hayya alal jihad, hayya alal jihad. Kita dipanggil untuk perang nih. Maka yang tadinya dia beli Abu Aswad ini beli makanan, beli apa segala macam untuk kebutuhan walimah, maka dia belikan alat perang. Dia belikan kuda, dia belikan senjata apa segala macam dan seterusnya. Dia bilang ke rumah walimah gampang. Yang penting kita udah sah nikah, ayah saya pamit dulu untuk berjihad. Maka dia pamit untuk pertama kalinya dia bisa salim sama perempuan cantik yang sudah jadi istrinya, maka kalau bahasa kita udah dikecup kening, berangkat jihad. Apa yang terjadi? Qadarullah wa masyafa'an, Allah menghendaki cerita yang sangat dramatis. Yaitu apa? Abu Aswad syahid. Mungkin sebagian dari kita, wah ini keselamatan buat apa namanya, buat Salamah gitu ya, nggak cocok dia sama suaminya, dan akhirnya mungkin ada sebagian kita mungkin kalau nyinyirin lagi, wah janda kembang nih gitu kan ya, udah cantik belum dia apa-apain, nikah udah meninggal suaminya gitu ya. Tapi ini bagian yang kemudian jika kita melihat bahwa rukun dan syarat pernikahan itu ada izin dari wali, rasa saling suka dari kedua mempelai, kemudian saksi-saksi minimal, saksi yang fasih atau fakih di dalam masalah agama, kemudian mahar. Ya, maharnya Rasulullah SAW itu 200 unta muda. Jadi kalau dikonvert sekarang mungkin sekitar berapa? 2M, ya sekitar segitulah ya. Tolong koreksi saya kalau keliru. Artinya kalau kita kemudian wali itu yang tidak sah nikah tanpanya ada ayahnya, ada kakeknya, ada kakak atau adiknya atau paman dari jalur ayahnya, dari yang saya sampaikan. Baik gadis maupun janda, dikatakan bahwa siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin wali maka nikahnya batil, tidak sah. Pernikahannya batil, pernikahannya batil. Jadi seseorang ketika menggaulinya maka wanita ini berhak mendapatkan mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Maka jika mereka berselisih, maka sultan penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian walinya wali hakim. Seorang mu'alaf misalnya, dia tidak ada dari walinya yang tadi untuk bisa menikahkan dia sebagai wali. Maka diputuskan wali hakim ya, yang kemudian bertindak sebagai wali, dan ini bapaknya atau ya, pengantinnya misalnya masih studi atau dia masih bekerja di luar negeri atau di luar kota, nah, teknologi video call sekarang sudah ada aplikasi Zoom bagi bisa macam-macam ya. Apapun kalau pakai Yahoo Messenger misalnya gitu ya, itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi cuma ngelihat dari video gitu ya, sementara mereka ada di sana, atau cuma sekedar suara saja pakai telepon, maka sah. Atau misalnya saya ada di luar negeri dan saya harus menikahkan anak saya gitu misalnya, saya lagi bawa jamaah umroh misalnya,
karena ada satu dan lain hal, maka yang terjadi adalah harus disegerakan pernikahan supaya aman lah, biar nggak dibawa sana sini, biar nggak ada DP, biar nggak ada perskot gitu ya kan. Bahasa kita itu agak nggak sopan ya kalau bicara 17-an gitu ya. Ada lomba yang namanya panjat pinang, kan mestinya dipinang dulu baru dipanjat ya, jadi mestinya pinang panjat harusnya gitu ya. Nah, ini bagian yang kemudian boleh nggak nanti kemudian si walinya ini mewakilkan kepada, misalnya saya punya kenalan, ada kawan-kawan di DKM sini, saya bisa sikoh kepadanya. Maka saya kasih tahu sama dia, saya kontak, tolong nikahkan anak saya dan Anda sebagai wakil saya. Boleh begitu? Boleh. Ya, dibolehkan. Nah, makanya kemudian kalau kita baca surat yang kelima, ayat yang ke-51, nah itu yang dimaksud itu kalau kepada Yahudi dan Nasrani tidak boleh menjadikan mereka sebagai wali gitu. Tetapi kalau pada Muslim yang kita sikoh kepadanya, misalnya ada salah satu ustadz yang tinggal dekat dengan saya dan saya kenal betul kefakihannya dan seterusnya, saya minta beliau untuk menjadi wali, maka itu dibolehkan gitu ya. Kalau dalam konteks ini maka sultan atau penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Dalam arti orang KUA itu bertindak sebagai wali hakim. Nah, ada yang unik. Dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia menyatakan bahwa sebaiknya dari pihak keluarga menyerahkan kepada wali hakim. Meskipun ada walinya langsung, tetap serahkan kepada wali hakim. Nah, hal ini disukai oleh para ulama di kalangan Syafi'iyah. Kenapa? Karena biasanya ada orang yang mengalami yang namanya apa istilahnya, hamil di luar nikah. Si anak itu tidak boleh dibintikan kepada ayahnya karena bukan anak hasil pernikahan, atau istilahnya betul anak biologis, tetapi tetap tidak boleh dibintikan kepada ayahnya. Ya. Meskipun dia ayah biologis. Gitu. Kalau cek DNA betul anaknya. Gitu. Tetapi karena terjadi di luar nikah, maka untuk menyembunyikan dalam tanda kutip, biasanya kalau kita diem-dieman, nggak usah diomongin, adalah yang penting orang nggak tahu. Maka nikahnya dibawa ke luar kota atau di manalah, luar pulau, cari tempat yang kira-kira keluarga besar nggak ikut-ikutan cawe-cawe gitu misalnya, atau apalah gitu. Yang kemudian kita tahu bahwa yang begitu itu bukan urusan kita sama orang, tapi ini urusannya sama Allah tabaraka wa taala. Jadi ketika itu yang terjadi, maka sebaiknya tidak dilakukan gitu ya. Nah, kemudian mari kita lihat bahwa Abu Daud dan Abdul Razak menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak sah nikah melainkan dengan wali. Dan sabda Rasulullah SAW itu tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Berarti ini memang harus jadi pertimbangan untuk kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat surat yang kedua, ayat yang ke-232. Dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu sampai pada masa iddahnya, maka jangan kamu, para wali, menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya. Apabila sudah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak. Gitu. Jadi bagian yang kemudian harus kita pahami, asbabun nuzulnya adalah, maka janganlah kamu, para wali, menghalangi mereka. Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa telah menceritakan kepada Makil bin Yasar, sungguh ayat ini turun berkenaan dengan dirinya. Dia berkata bahwa aku pernah menikahkan saudara perempuanku dengan seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu menceraikannya. Sehingga ketika masa iddahnya telah berlalu, laki-laki itu mantan suaminya datang untuk minangnya kembali. Maka aku katakan kepadanya, aku telah menikahkan dan mengawinkanmu dengannya, dan aku pun memuliakanmu. Lalu engkau menceraikannya. Sekarang engkau datang untuk minangnya lagi. La wallah. Tidak, demi Allah. Dia tidak boleh kembali kepadamu selamanya. Sedangkan dia adalah laki-laki yang baik, dan wanita itu menghendaki untuk rujuk kembali kepadanya. Maka Allah turunkan ayat itu. Maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka, padahal
mereka mau balik lagi. Maka aku berkata, sekarang aku akan melakukannya atau mewalikan dan menikahkannya, ya Rasulullah. Maka Makil bin Yasar menikahkan saudara perempuannya kepada laki-laki itu. Itu asbabun nuzulnya surah Al-Baqarah ayat yang ke-232. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta perintahnya. Sedangkan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya. Ya. Maka para sahabat menyatakan, ya Rasulullah bagaimana izinnya? Beliau menjawab, jika dia diam saja. Nah ini kan jadi syariat gitu ya. Jadi ketika ditanya, gimana kamu berkenan mau nikah sama pria ini, maka diamnya adalah iya. Ya. Jadi dia kalau cuman kelencam-kelencem gitu, kayak apa, menggulung taplak segala macam gitu ya. Ujung taplak kan suka diambil kalau iseng melintir, nggak tahunya kegulung semua satu meja gitu ya. Saking groginya. Maka diamnya itu adalah bagian yang kita sebut sebagai persetujuan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada pilihan dari para perempuan ini dari Rasulullah SAW bahwa di Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ada seorang gadis yang mendatangi Rasulullah SAW dan mengadu bahwa ayahnya telah menikahkannya sedangkan dia tidak ridho. Maka Rasulullah SAW menyerahkan pilihan kepadanya apakah ia ingin meneruskan pernikahannya atau ingin membatalkannya. Jadi artinya kita para orang tua ini mesti menanyakan terlebih dahulu. Perempuannya mau nggak? Bukan pilihan kita, oh saya nggak mau itu anaknya kurang ini, kurang itu, apa segala macam. Saya nggak mau sama suku ini, apa. Jangan rasis begitulah. Gitu ya. Selama tadi pilihannya ada 4, maka cari agamanya gitu ya. Itu yang lebih disukai oleh Rasulullah SAW. Maka kalau bicara apa namanya anak-anak saya gitu, alhamdulillahnya saya punya kriteria yang agak menyulitkan orang-orang sembarangan gitu untuk bisa menikah dengan anak saya, karena saya punya requirement mesti jelasin 10 ayat, mesti jelasin 10 hadis. Jadi kalau bisa 10 ayat, 10 hadis, apapun profesinya, rezeki dari Allah, maka yang terjadi monggo-monggo aja. Nah, saya tanyakan kepada anaknya. Gitu. Jadi saya pilih mantu-mantu yang setidaknya punya 10 ayat untuk dijelaskan, setidaknya punya 10 hadis untuk dijelaskan. Sebagian kawan-kawan merasa, waduh, berat Ustaz, harus Ustaz. Iya, memang harus iya. Harus Ustaz. Kalau anak-anak saya punya hafalan setidaknya 7 juz, gitu. Masa suaminya nggak punya hafalan sama sekali. Gitu. Jadi kawam, jadi imam. Karena nilai tanggung jawab itu jauh lebih besar. Nah, soal mahar. Ya, berikanlah mahar mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Ini bukan masalah besaran, tetapi mahar ini sesuatu yang diberikan kepada istri berupa harta, ya, atau selainnya dengan sebab pernikahan. Mahar ini diistilahkan dengan mas kawin kalau bahasa kita. Ini hak seorang wanita yang harus dibayar oleh laki-laki yang akan menikahinya. Mahar ini merupakan milik seorang istri dan tidak boleh seorang pun mengambilnya, baik ayah maupun yang lainnya, kecuali dengan keridhaannya. Dan ketika kita bicara mahar, boleh nggak cuma Al-Quran sama seperangkat alat sholat? Harus ada perhiasannya, supaya tidak hanya sekedar rela dengan urusan seperangkat alat sholat saja. Gitu. Kalau bercandanya kawan-kawan, ada nggak yang jual mukena dan peralatan sholat berikut imamnya, gitu ya? Bercandanya para jomblo fisabilillah begitu tuh modelnya. Nah maka ketika kita memahami, dikatakan bahwa yang mudah dan murah di antara kebaikan wanita adalah mudah meminangnya, mudah maharnya, dan mudah rahimnya. Artinya mudah rahimnya untuk melahirkan, artinya dia bukan dari keturunan orang mandul misalnya gitu ya. Maka sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Nah ini bagian yang kita harus berikan pemahaman kepada banyak orang. Jadi kalau mau nikah itu bukan sewa gedung yang berapa juta, sewa pelaminan yang berapa juta, videografer yang berapa juta, prewed yang seperti apa, catering, kemudian apalah segala macam. Itu kalau hitung-hitungan bisa nggak jadi nikah itu, karena nggak adanya duit. Gitu. Maka bagian yang kalau kita pahami adalah
ada bagian khutbah nikah ya yang harus disampaikan ketika pernikahan itu sebelum ijab kabul. Nah, ini bagian yang mungkin sebagian dari kita tidak ada yang berfungsi atau menjabat sebagai asatidz gitu ya. Ini bagian asatisnya lah gitu ya. Tapi setidaknya kita tahu bahwa harus ada khutbahnya gitu ya. Dan ini khutbatul hajat yang Rasulullah SAW sering sampaikan gitu ya. Dikatakan bahwa ada khutbah yang tidak dimulai dengan tasyahud. Maka khutbah ini seperti tangan yang berpenyakit lepra. Ya. Dikatakan kalau ada khutbah tidak ada tasyahudnya, maka khutbah ini dikatakan oleh Albani, tasyahud ini adalah khutbatul hajjah. Ya. Innal hamdalillah yang tadi, ya, yang ini. Ya. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah dan seterusnya. Nanti kalau ada yang mau dapat kopinya boleh, ya. Silakan. Nah, ketika kita paham bahwa amma ba'du Rasulullah SAW itu setelah membaca khutbatul hajat, beliau berkata amma ba'du, dan apapun setelahnya gitu ya. Ini ketika selesai sholat subuh Rasulullah SAW juga biasanya balik badan dan beliau tasyahud gitu ya. Dan kemudian bersabda amma ba'du. Jadi ketika ada persaksian tidak ada ilah selain Allah dan Rasul adalah nabinya, maka itu kekuatan daripada lafaz-lafaz thayyibah yang kita pahami. Maka kemudian ijab qabul gitu ya. Zawastuka wa akahtuka ya fulan bin fulan bi banati fulan bi mahrin asra zaram min dhahab misalnya gitu ya. Aku kawinkan engkau dengan mahar 10 gram emas halan gitu ya. Maka si pengantin jawab qabiltu nikaha wa tasbihaha bi mahril madhkur halan gitu. Jadi baru kemudian doa ya yang kemudian biasanya MC-nya mengatakan setelah ijab kabul selesai maka sebaiknya tidak bertepuk tangan tapi membaca barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair dan seterusnya. Gitu. Biasanya saya nggak tahu nih, Mbak Pari ini biasanya suka jadi MC nikahan nggak nih? Nah, itu yang kemudian bisa kita pelajari dari sejak awal, maka bagian yang harus kita pahami gitu ya. Jadi bagian yang kalau kita bisa pahami, maka insya Allah bagian fikih munakahah ini sebetulnya menjadi bagian yang harus kita semua paham. Meskipun kita bukan ustadz, gitu ya. Jadi ada banyak ayat yang kemudian atau banyak kaifiah yang kemudian kita bisa hadirkan seperti sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hadirkan. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Khalis. Faidatul Masker, Ustadz. Alhamdulillah, bismillah, jazakallah khairan. Dan jamaah yang Allah, tentu bagi yang sudah menikah, ini mengingatkan kembali ya bagaimana peristiwa pernikahan yang dulu kita lakukan, dan tentu bagi yang punya anak ini menjadi sebuah pengetahuan tambahan ya. Penting sekali kita kembali untuk mengulang pemahaman ini, dan ketika Ustadz tadi mengatakan walaupun kita bukan Ustadz tapi harus paham ini, karena ini akan berkaitan dengan keabsahan sebuah pernikahan anak-anak kita gitu ya. Dan tentu ini harus yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Baik, silakan jemaah, karena Ustadz ini sampai jam 6.30 ini kalau hari Kamis ini, jadi kita buka langsung pertanyaan. Dan saya buka dengan pertanyaan dari chat. Sudah ada yang bertanya. Ya. Saya bacakan dari Queen Alizia. ya. Waduh, susah sekali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Afwan mau nanya. Salam. Ini yang dinikahkan anak di luar nikah dan ayah biologisnya tidak mewalikannya, melainkan diwalikan dengan wali ayah biologisnya bukan boleh dari ibunya dan berzina.
seumur pernikahannya akan dihitung zina. Waliyadzubillah. Maka sampaikan pentingnya kita belajar hal-hal yang begini itu ayatnya kan jelas ya. Jadi zina itu mendekatinya saja tidak boleh, mendekati saja tidak boleh. Bukan masalah zinanya, tapi mendekati saja nggak bisa diwalikan kepada bapaknya nggak bisa jadi wali, tidak saling mewarisi, dan kemudian itu makanya jadi berat. Tapi harus itu kan binnya bin Maryam, kita bisa mencegah. Dibintikan kepada bapaknya karena dia atau kita samperin dia bukan ini angkat tangan bapaknya bapak biologis sama si pihak keluarga nggak usah disebut malu daripada nanggung salah. Ini kan berantakan dia kacauan berpikir yang banyak itu kalau begitu berantakan semua. Waliyadzubillah. Bu Hesti, Ya bahwa menikahkan wanita yang ketika hamil itu nggak boleh. Karena saya pernah waktu zaman kuliah dulu nganterin teman saya yang lagi hamil 7 bulan. Saya terbang dari Makassar ke Palu untuk waktu itu dari si teman saya ini kan yang mengurus Makassar kan mungkin Ustaz tahu sendiri kan ampun dan akhirnya teman saya hamil dalam gitu sementara waktu itu lagi beliau kan kerja di KUA di Palu. Saya mungkin sekarang sudah status pernikahan yang apa ketika kalau nggak sahabat saja terus ya sebut ketika bulan itu terus bisa
diberikan kepada dari bapak posisinya di mana? Saya itu sudah dijual, tapi masih dijual atau enggak, duit juga saya enggak ada mahar loh, ini mahar saya dari saya enggak yang beriman untuk masuk ke dalam boleh giliran proses berpikir kita bisa menjalankan kita kalau misalnya tidak ada artinya enggak mungkin wallah menanggung dosa atau tidak kan sudah itu kan haknya si pengantin berbagai pengantin Iya, gitu ya itu mesti iya. gitu sehingga itu nanti manfaat dokter Eka Kalau itu cukup memang harus di kalau khidbah ini memang tuna sebarluaskan dan memang kan biar tidak jadilah gitu menikahnya Ude. Itu apakah betul seperti itu Ude? Sebaiknya kedua keluarga tersebut begitu sangat euforia untuk memberitahukan hal yang Ude. Wassalamu ala Rasulillah. Jadi khidbah itu perlu khidbah. Artinya khidbah itu kalau kemudian belum mantap, artinya obrolan sebelumnya dari ta'aruf, masa-masa ta'aruf itu kemudian tidak sampai keputusan dari si pihak keluarga perempuan misalnya itu kan. Nah, supaya tidak malu maka ya cukup keluarga saja lah yang ya sampai digembar-gemborkan segala macam itu tidak ada tuntunannya memang, tetapi tadi ya, jadi permintaan yang harus dijelaskan tadi tujuan kami datang ke sini ingin menikahi putri bapak atau saya ayahnya anak saya maka saya ingin putri bapak menjadi menantu saya, itu bagian yang mesti clear gitu. Jadi khidbah ini bertujuan mengetahui persetujuan si wanita dan walinya. Karena keridhaan si wanita dan izin walinya adalah rukun pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa dua hal yang seperti itu. Gitu. Wallahu a'lam. Bisa. Artinya kalau khidbah kan macam-macam ya. Ada yang
si pria mendatangi sendiri wali si wanita lalu menyatakan niatnya seperti yang saya lakukan. Saya ke Padang, saya sampaikan ke keluarganya gitu. Dan mereka rembukan dan kemudian saya bisa menerima keputusannya ketika itu. Cukup lama sih, bikin deg-degan juga. Bisa dengan cara ngutus utusan gitu atau bersurat seperti tadi. Maka wali-wali yang tadi saya sampaikan seperti di surat 5 ayat 51 itu menjadi bagian yang dibolehkan. Artinya kita nggak boleh menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai walinya. Dan si pria boleh milih cara yang memungkinkan baginya atau yang sesuai dengan keadaan setempat secara urfiah gitu ya. Kalau misalnya pria yang meminang ini ingin mengurungkan niatnya untuk menikah, maka mestinya dia kabarkan itu dengan penuh adab dan sopan santun dan tidak menyiarkan pengunduran dirinya gitu. Maka tadi kalau bisa keluarga dulu deh. Betul. Dan kalau sudah begitu mungkin ada maslahatnya ketika disampaikan bahwa ini sedang dalam pinangannya si fulan. Ketika belum ada kata putus, gitu ya. Misalnya saya melamar seorang gadis, gitu ya, dalam keadaan saya sudah punya istri. Terus saya sampaikan bahwa saya ingin menikahimu. Terus dia ingin melepaskan ikatan khitbahnya itu. Ketika kita hendak meminang seseorang, maka ketika dia menyampaikan Bang Dodi, saya mohon izin direlakan, diikhlaskan, tolong lepaskan saya dari ikatan khitbah ini. Maka karena dia tidak menyetujui pernikahan kita, maka ya sudah, Bismillah saya lepaskan engkau dari ikatan khitbah ini. Maka dia boleh berproses ta'aruf dengan yang lain lagi. Selama dia masih dalam lamaran saya, maka tidak dibolehkan dia menerima pinangan yang lain. Kata Rasulullah SAW, jangan seorang dari kalian meminang wanita yang telah dilamar atau dipinang oleh saudaranya. Sehingga pelamar ini sebelumnya meninggalkan si wanita atau memberikan izin kepadanya. Ini hadisnya muttafaq alaih. Jadi perkara ini merugikan peminang yang pertama. Bisa jadi si pihak wanita meminta pembatalan pinangannya disebabkan si wanitanya lebih suka pilihan yang kedua misalnya. Akibatnya terjadi permusuhan antara sesama muslim dan pelanggaran hak. Dan kalau peminang pertama ternyata ditolak dan peminang pertama mengizinkan peminang yang kedua untuk melamar atau si peminang pertama membatalkan pinangannya, maka boleh bagi peminang yang kedua untuk maju. Nah, kalau seseorang muslim sudah meminang, maka harus diketahui dengan jelas bahwa pelamar pertama ditolak. Pelamar pertama meninggalkan lamarannya. Pelamar pertama memberikan izin kepada pihak kedua, kepada pria kedua untuk meminangnya. Dan ini juga berarti pelamar pertama mengundurkan diri. Ada kisahnya Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha yang minta nasihat kepada Rasulullah SAW. Dia dilamar oleh 3 sahabatnya, ada Abu Jaham, Muawiyah, dan Usamah radhiyallahu anhum. Dan hal ini dibawa kepada pemahaman bahwa sahabat tersebut tidak saling mengetahui lamaran saudaranya. Gitu. Ada seorang sahabiah yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, si A dan si B melamarku. Menurutmu aku sebaiknya pilih yang mana? Artinya kalau Rasulullah SAW sebagai konselor disuruh memilih di antara 2 sahabatnya beliau, alaihi salatu wassalam, radhiyallahu an gitu ya, itu kemudian si sahabiah ini kemudian menanyakan itu kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasulullah SAW? Menikahlah dengan si C. Artinya Rasulullah SAW tahu kapasitas si A seperti apa, si B seperti apa, disuruh dia menikah dengan padanan, dia cocoknya sama si C. Artinya mungkin sekufunya apa dan segala macam dan seterusnya. Dan si wali itu boleh menawarkan anaknya kepada pria yang soleh. Jadi wali boleh menawarkan putrinya kepada pria yang soleh untuk dinikahkan dengannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap Hafsah itu kepada Utsman pernah ditawarkan, tapi Utsman belum berhasrat untuk menikah lagi. Maka ketika Umar menawarkan kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar tidak memberikan keputusan karena menjaga rahasia Rasulullah SAW. Kemudian baru Rasulullah SAW meminang Hafsah dan menikahinya. Maka apa kata Abu Bakar? Seandainya aku tidak tahu Rasul menghendaki Hafsah, maka aku tidak akan menolaknya. Gitu. Begitu kurang lebih. Wallahu a'lam. Iya, jadi boleh. Jadi setelah khitbah itu untuk menghindari hal-hal tadi itu, jadi boleh ya Ude untuk paling tidak diberitahukan lah gitu ya bahwa si posisi si
Fulana ini sudah dilamar, gitu ya Ude? Ya. Baik. Jazakallah khair Ude. Oke, dari barakallah. Dr. Eka terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. Jadi ada kayaknya ponakan anak kakak sepupu saya. Nah, cuman qadarullah sedang berkonflik. Jadi si keponakan saya ini perempuan, ayahnya sudah meninggal, kakak sepupu saya sudah meninggal. Nah, adik-adik ayahnya itu ada 2 laki-laki, 1 perempuan. Nah, qadarullah keluarganya sedang berkonflik sama yang adik laki-laki ayahnya yang kedua. Nah, jadi tuh kayak nggak mau wali nikahnya tuh adik ayahnya ini. Nah, itu boleh nggak dia misalnya mencari adik ayahnya yang lain, atau menunjuk wali hakim untuk menikahkan dia gitu. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wali hakim tidak boleh dipilih sendiri. Wali hakim itu ketika tidak ada lagi wali kandung. Kakeknya nggak ada, bapaknya nggak ada, kakaknya atau adiknya nggak ada, pamannya nggak ada. Baru boleh meminta wali hakim. Tapi kalau dia sendiri berwali hakim, seperti pertanyaan Ibu Hesti ini, ya, ada kawan yang status janda nikah tanpa diketahui, dia dinikahkan oleh guru spiritual suaminya, nggak boleh. Walinya kandungnya harus menikahkannya, nggak sah, gitu. Allah. Jadi ya. Kalau adik bapaknya kan bapaknya punya 2 adik. Adik yang pertama dia nggak mau tuh sama adik bapaknya langsung. Nah, maunya yang adik kedua itu masih tetap sah ya, Dek? Boleh. Oh, meskipun tentunya kita juga sedih gitu keluarganya karena tujuan pernikahan itu kan untuk mengumpulkan, menyatukan, itu malah tapi konfliknya nggak selesai gitu. Tapi tetap sah nikahnya ya? Iya, tetap sah nikahnya karena wali kandung dia. Oh ya, baik. Kadang-kadang gini, ada wali yang kemudian tidak ingin menikahkan karena mungkin profil suaminya menurut dia tidak dari sisi agama. Mungkin pekerjaannya cuman tukang es teh yang jualan di pengajian misalnya gitu. Atau apalah gitu. Yang menurut dia masa suaminya kayak begitu. Padahal nggak boleh sebetulnya. Nah, kalau ini sebenarnya karena calon suaminya ini ada sengketa masalah yang belum selesai gitu, Ude. Jadi ngeborong rumah terus tapi nggak dikerjain dengan benar, jadi akhirnya gini. Nah, jadi adiknya bapaknya yang pertama ini sebenarnya baik gitu, maksudnya kamu jangan nikah sama seperti itu, tapi kayaknya anaknya kekeh gitu. Iya. Mohon izin, ada banyak pertanyaan berkait ini, kita bahas di grup boleh? Boleh, Ude. Baik. Ya, semuanya yang ada pertanyaan monggo dihadirkan di itu, nanti saya akan jawab secara baik tertulis maupun yang sifatnya audio note atau video note. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Khalis, saya izin pamit. Ilmu yang harus kita pahami dan sampai tadi dinikahkan hal penting yang harus kita pahami, tentu jangan sampai kemudian terjadi karena ada pendapat ulama yang juga harus ditujukan tentang masalah ini, bagaimana solusinya, dan dari aspek hukum Islam maupun nanti aspek hukum hukum, dan itu biasanya ada kombinasi antara bagaimana hukum syariah dibahas juga dalam kajian Ahad besok insyaallah. Tentu ini tema yang tentu menarik ya, dan insyaallah kita akan coba bahas juga nanti. Udah mempersiapkan diri, membuka waktu untuk dibahas di grup. Silakan pertanyaan tadi yang tertinggal bisa di-share juga di grup, dan akan menjadi pembahasan menarik untuk kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan silakan di-share ke
saudaranya atau teman-temannya, dan ini bagian dari upaya kita untuk terus memperbaiki diri dan umat kembali. Dan informasi penting tentang khitan gratis, insya Allah di hari Sabtu kita akan mengadakan kegiatan yang rutin kita lakukan. Alhamdulillah wa syukurillah, jazakumullah khairan katsiran atas semua infak sedekah dari jamaah, karena salah satunya akan kita alokasikan untuk mendanai kegiatan khitan gratis ini untuk saudara kita. Dan di hari Ahadnya tanggal 15, sebagaimana disampaikan tadi Ustaz Dodi, kita akan kembali berjumpa dalam kegiatan parenting bersama Ustaz Ruli Renata dan Ustaz Dodi Al-Jamari untuk sama-sama kembali evaluasi kembali bagaimana keluarga kita, karena sebuah keluarga tentu harus terus diperbaiki, ditingkatkan kualitasnya, dan dengan cara kita mengilmuinya tentu menjadi lebih baik lagi. Kita akan terus menjadi orang-orang yang memperbaiki diri, muhasabah, terus melakukan muhasabah dengan pasangan kita, bagaimana cara membangun sebuah maligai keluarga yang tidak hanya dapat surga di dunia tapi juga surga di akhirat kelak. Tentu semuanya berharap kita sekeluarga bisa masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang bukan Allah, karena waktunya juga tadi udah tidak sempat untuk menuntaskan pertanyaan, silakan untuk share-nya di grup ya. Dan inilah sebuah pertemuan yang benar Allah ridho dengan kita. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum ada namayakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا